yang sulung atau yang pertama dari semua ciptaan? Bentar bang, aku jeda dikit ya. Ya, googling, silakan. Oke, saya kayaknya stuck di situ. Biarlah netizen yang menilai ya. Nggak apa-apa. Ya kita melangkah pertanyaan kedua. Pak Robert boleh masuk sama Pak John. Teman-teman Muslim juga. Jadi ada juga sekjen kami ini Pak Ardiansyah. Assalamualaikum Pak Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman Muslim semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam. Bahasan kedua. Ini kita ini edukasi dalam rangka berbicara edukasi aja to the point, tidak ada penghujatan ya. Pertanyaan berikutnya nih, siapakah yang menciptakan alam semesta untuk Kristen? Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau ketiganya? Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar atau salah? Kristen dulu, silakan. Ya, saya Bung Andi. Ya, silakan. Karena saya mungkin cuma setengah jam di sini. Terima kasih sebab bentar lagi saya terbang ke Manado. Halo. Ya, silakan. Saya belum mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya itu yang tadi dibuat. Namun saya mau menjelaskan yang tadi pertanyaan tadi. Tetapi pertanyaan berikut ini memang sinonim aja kalau saya lihat ya. Oke. Tadi mengatakan ciptaan yang utama ya. Mundur dulu pertanyaan nomor 1 ya, silakan. Nah, untuk baca Kolose 1 ayat 15, jangan sampai berhenti di Kolose 1:15. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 baru kita mengerti semuanya, kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau 15 kan tuh yang sulung, itu sulung itu dia sulung itu ada artinya, itu konteksnya dia sebagai sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati itu. Tahu saya begitu ya. Nah, kemudian ayat 16-nya kan nggak apa-apa, biarin. Oke, cukup ya. Ya, cukup sanggannya Pak Robert. Cukup sanggannya Pak Robert. Ayat 16-nya. Ayat 16-nya yang dia menciptakan segala sesuatu, baik tidak karena. Bentar nih, suaranya ketimpa ini Bang. Ini noise Bang Ben. Noise Bang Ben. Benerin dulu Bang Ben. Oke. Jadi gini aja, pertanyaan kedua nanti ini akan memperjelas pertanyaan pertama. Oke, jadi simak pertanyaan kedua. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia untuk Kristen? A. Bapa, B. Putra, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Untuk Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar atau salah? Teman Kristen dulu, silakan. Ya, pertanyaan itu ya bisa saya jawab. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah satu, esa. Ya, Tuhan yang satu itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan alam semesta seperti di Yohanes 1 ayat 3. Seperti di Kolose 1 ayat 3. Enggak usah dijelaskan dulu, Pak. Enggak usah menjelaskan dulu, menyebutkan nama pencipta aja dulu. Oke, jadi Pak Roba udah menjawab. Saya mewakili Kristen. Iya, Pak Roba udah menjawab. Bapak, Putra, dan Roh Kudus yang menciptakan alam semesta. John, silakan John. Dia adalah satu hakikat. Iya, ya. Ya udah, John silakan John yang menciptakan alam semesta dan manusia. Halo? Dia lagi googling Kolose 1:15. Udah selesai itu, ini pertanyaan itu, kedua juga utama. John, siapa yang menciptakan? Siapa John? Sorry. Yang menciptakan alam semesta siapa John? Ulang. Sorry. Yang menciptakan alam semesta dan manusia, A. Bapa, B. Putra, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Semuanya, ketiga-tiganya. Sekarang Muslim, siapakah yang menciptakan alam semesta? Silakan teman Muslim, siapa aja boleh menjawab. Baru pendalaman nanti. Lanjut. Saya satu-satunya. Sudah jelas ya, karya 12 itu nggak bisa disangkal. Yang menciptakan ya Allah. Udah cukup, fix itu. Lanjut. Baik. Oh, boleh saya menyapa itu
wong bodoh, saudaraku, kita Ya udah teman lama udah selesai. Halo, saya bisa nanggapi dikit ya, yang Pak Wendor tadi. Jadi nggak ada satupun Pak Wendor dikatakan bahwa yang dikatakan sulung di situ adalah sulung karena dibangkitkan. Sulung di situ sulung di antara semua ciptaannya, ciptaan Tuhan. Ya, jadi jangan berasumsi. Teksnya jelas. Tertulisnya prototokos pasus ketiseos. Saya masih nunggu John nih. Dari mana itu kata lebih utama? Saya tunggu ini Mas Ian. Lanjut. Oke. Sekarang ini mari pendalaman. Apakah benar Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menciptakan manusia dan alam semesta? Apakah benar Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan? Silakan teman Kristen pendalaman aja, buktikan kalau yang ketiganya itu yang menciptakan. Silakan. Oke. Saya jawab ya. Pakai data. Tadi Sekarang udah Bang Ben boleh udah, pakai Bang data. Ben tadi kan- Sekarang Bang ini Ben jawaban tadi kan- harus pakai data. Silakan. Ya. Oh, pakai data. Bang Ardiansyah udah siap datanya Bang Ardiansyah? Siap itu Mas Sekjen, saya siap itu. Tenang aja. Pak Wong Bodo juga siap itu. Banyak data di. Silakan. Pakai data sekarang. Oke. Mana? Aman. Lanjut. Harus pakai Oke. data sekarang nih. Pertama, Silakan. tadi kan Yesus sudah jelas ya. Yesus sudah jelas ya. Di Kolose tadi, sama di Yohanes itu sudah jelaskan segala sesuatu diciptakan oleh Dia ya. Terus Bapa lagi. Terus yang Ada ayatnya. mana? Biarin aja dulu Hah? pusing. Biarin aja dulu Mas Ben. Ya sabar kan saya cari ayat Bang. Iya, Oh, iya, iya, dia cari. Jangan diganggu, kasihan dia pengen nyari data. Ya namanya kan nggak dipersiapkan kan, ditanya kan belum persiapan. Betul, betul. Maklumi lah, Mas John kan juga lagi belajar. Keren ini Mas John ini. Atau Saya Mas bukan umat hafalan. atau Mas John dikasih Pak Robert dulu ya. jawab. Ya, Ya ya silakan. Bang Robert lanjut. Ya. Ya, yang jadikan itu adalah yang tadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Trinitas itu salah satu kita ambil dari Kejadian 1 sampai 31 itu kan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Di situ kita bisa lihat walaupun tidak ada tulisan Trinitas namun konsepnya ada di situ. Bapa, Allah, Roh Allah dan Firman Allah itu kan. Lalu kita temuin Roh Allah, Firman Allah. Allah, Roh Allah, Firman itu dasarnya salah satu ya di perjanjian lama itu. Nah itu ketiganya itu yang esa itu yang menciptakan langit dan bumi. Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Nah kira-kira gitu itu jawaban. Kemudian kita lihat di Yohanes 1 ayat 3 dan kemudian Kolose 1 ayat 15 mulai dari 15, 16, 17 ya. Oke. Itu jelas. Kemudian ada juga di Petrus berapa ya? Oh di Ibrani apa Petrus tuh? Nah itu juga ya. Jangan lupa itu. Oke, cukup. John masih ada tambahan, John? Tambahin Bang, Ya. Bang Hendy. Ya, silakan. Oke. Di ayat 33 ayat 4 berkata, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku. Itu kan sudah dijawab ya. Roh Kudus juga ikut membuat sama. Jadi tadi Bapa sudah menciptakan ya di Kejadian. Terus Yesus juga tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama baru. Terus di Perjanjian Lama juga ada Roh Kudus. Roh Allah itu Roh Kudus membuat aku. Sudah ya, tiga-tiganya sudah jelas ya. Oke. Oke. Kalian untuk saudara Muslim silakan pakai data. Ya, Kalau mencipta, ya silakan. ini Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada di lanjut. monggo kalau gitu. Kalau saya gini ya, semua yang dipakai dasar rumusan saudara kita Kristen itu 1 Yohanes 5:7-8. Bapak, Roh, Jangan nyebrang dulu Pak Wondomodo. Izin. oh ya. Kita Ya, buktikan gini dulu ya. kalau Allah Subhanahu izin dengerin dulu. Kita buktikan dulu kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan alam semesta. Habis itu baru kita sangga menyangga. Kira-kira begitu. Silakan.
Oke. Monggo Bang. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman muslim izin menarasikan dan membawakan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tertera di Al-A'raf ayat 54, kemudian di Ali Imran ayat 101, kemudian di surat ayat Kursi Al-Baqarah ayat 255. Kemudian masih banyak lagi di Yunus ayat 3, itu semuanya adalah Allah mengakui secara eksplisit, secara tegas bahwasanya Allah, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu datanya ada 4 yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali sebenarnya, cuma 4 aja sudah mewakili. Lanjut. Terus sama manusia, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali berbakti menyembah kepada aku. Termasuk itu ya? Ya, betul. Jadi jelas ya teman-teman, nggak perlu dibaca datanya biar nggak panjang. Jadi jelas teman muslim menjawab. Sekarang tambahin lagi, Bung Ade. bentar dulu, dengarkan dulu. Ya nanti Anda tambahin, dengarkan dulu. Sekarang tanya jawab. Anda sudah mendengarkan jawaban muslim, teman muslim juga sudah mendengarkan jawaban Kristen. Silakan siapa Pak Ardiansyah, silakan tanya Pak Robert dulu. Kok bisa Trinitas yang menciptakan? Begitu juga sebaliknya, Pak Robert, kok Allah yang menciptakan? Silakan. Iya, Pak Robert monitor. Siap. Kita udah kenal lama kan ya. Siap Pak Robert, meskipun saya lupa ya. Oke, saya lanjut Iya. Sesuai dengan pertanyaan dari Bang Handi, saya hanya meneruskan kenapa bisa yang 3 itu menciptakan langit dan bumi, di mana dalilnya, dan kemudian dari ketiganya tersebut siapakah yang lebih berwenang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang lebih menonjol di antara ketiga tersebut? Silakan. Saya bisa nambahin dikit. Oke, tadi kan bawa di Bereshit ya, di Genesis Kejadian. Jadi kalau kita lihat kata ruah Elohim itu artinya bukan roh Allah. Ruah dalam bahasa Arab jadi riyah, angin. Karena itu kalau kita buka Masoretic text yang ada English translation, kata ruah Elohim bukan diartikan Holy of God, bukan wind of God, angin dari Tuhan. Buka Masoretic text kalau nggak percaya. Jadi yang dipahami oleh Yahudi, ruah Elohim itu bukan rohnya Allah, bukan rohnya Elohim, bukan. Tapi wind from God, angin dari Tuhan. Ruah itu padanannya dalam bahasa Arabik riyah, angin. Itu sama-sama bahasa Semitik. Makanya kalau terus LAI mengartikan ruah Elohim adalah roh Allah, seakan-akan Allah itu punya roh, Yahudi tertawa. Karena itu bertentangan dengan Masoret. Lanjut. Oke, cukup dulu, kembali ke topik dulu, izin ya. Entar dulu Pak Robert, jangan ditanggapi dulu, itu ketinggian nanti. Hanya original teks. Pak Ardiansyah bisa diulang kembali pertanyaannya Pak Ardiansyah? Baik, siap. Saya tadi sudah menjelaskan bahwasanya dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi ada di dalam Al-Qur'an. Hanya 4 dalil yang saya sebutkan, sebetulnya banyak sekali, tapi nanti kalau mau tanya lagi saya akan jawab lagi. Pertanyaan saya adalah dari ketiga Tuhan yang Anda sebutkan yang menciptakan langit dan bumi itu tadi, yang Anda yakini Allah, Putra dan Roh Kudus itu tadi, pertanyaan saya adalah di mana dalilnya ketiganya menciptakan langit dan bumi, dan siapakah yang paling unggul, onjol, paling dominan di antara ketiga tersebut yang menciptakan langit dan bumi, dan sertakan dalilnya. Terima kasih. Silakan Pak Robert. Oke, terima kasih. Tadi saya bilang di Bereshit itu kan ayat 1 sampai 3 ya, kita bisa lihat di situ kan ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Tiga-tiganya ya sama, tiga-tiganya satu. Kemudian siapa yang paling menonjol? Tiga-tiganya satu, nggak ada yang paling menonjol, sama, kesetaraan itu. Kemudian kita bisa lihat lagi di Mazmur 33 ayat 6 dan ayat 9 ya, dengan firman dia menciptakan. Nah itu. Jadi boleh tiktokan sama Pak Ardiansyah, boleh tiktokan berdua. Ya gitu Pak. Ya, silakan. Jadi nggak ada yang bilang siapa yang lebih berperan. Saya bisa nambahin nggak Bang Andi?
Halo? Iya. Jadi saya ulangi lagi ya, teman-teman Kristen biar paham ya di Bereshit Genesis 1 Jangan dibelokin dulu Mas Ben. Enggak, biar karena dibalikin lagi seakan-akan bahwa kata ruah Elohim di Genesis itu artinya roh Allah, padahal nggak ada. Ruah Elohim itu artinya angin dari Allah, angin dari Elohim. Itu bisa Anda lihat di Masoretic Text, di situ tertulisnya wind from God, bukan apa Spirit of God. Ketinggian Bang Ben, Ketinggian, serius, ketinggian. nggak paham mereka. Iya. Ya, sebentar saya host ini dulu ya, promosi dulu bagi teman-teman yang ingin melihat dari di YouTube ya, silakan mampir ke channel HCO Handi Celebes Official dan Pengamat Debat. Lanjut Bang Handi. Oke. Mungkin pertanyaannya sederhana gini, apakah Yesus ikut atau mengambil andil dalam penciptaan manusia dan alam semesta? Mestinya begitu. Coba dijawab Pak Robert. Iya, gini tadi ada yang salah. Allah, kemudian apa tadi dari Adrian saya. Udah, Yang kan gini Pak Robert. Pak Robert izin dulu ya. Kan statement Anda dari awal kita pegang nih. Yang menciptakan alam semesta dan manusia Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus benar-benar ikut dalam hal penciptaan manusia dan alam semesta? Itu Pak Robert. Nanti disanggah oleh Pak Adriansyah, monggo. Saya nanti tambahkan ya. Ya, silakan. Sahabat John ya, yang John dulu ya. Pak John saya dulu. Oke. Saya Jadi dikit tadi aja Bang, saya dikit aja. Oh iya. Ini Bang, abang harus paham bahwa Yesus adalah firman Allah. Dan roh Allah dan roh dari Allah. Jadi ketiga-tiganya satu. Jadi mereka tiga itu satu, menciptakan. Sama, satu, setara gitu Bang. Karena Bapa tuh Allah tuh punya roh, punya firman. Jadi satu, sama-sama menciptakan satu gitu Bang. Paham ya? Oke Bang Robert. Oke, ya, mirip ya. Jadi gue memperjelaskan saja. Dah benar itu. Bapak itu ya Allah. Firman itu juga Allah. Roh Kudus itu Allah. Allah yang Yesus kan firman, sang firman. Oh, berarti Yesus. Dia itu cuma nama atau gelar. Berarti Yesus ikut menciptakan ya, Pak Robert? Bukan. Yesus menciptakan ya, tiga-tiganya itu hadir di situ. Oh iya, oke. Iya, kerjasama mereka ini. Bukan Silakan Pak Ardiansyah boleh di TikTok. Pak Ardi boleh di TikTok. Silakan. Saya tanggapi. Baik Pak, baik. Jadi menurut Bapak firman Allah itu sabar Pak, sabar. Jadi menurut Bapak firman Allah itu adalah Yesus ya? Jadinya Yesus ya? Betul ya Pak? Anak Pak? juga anak. Ya oke. Jadi firman, saya pastikan dulu nih, saya garis bawahi dulu ya. Firman Allah itu jadinya Yesus ya? Firman Allah disebut Yesus, anak ya, anak. Oke. Sekarang saya tanya Pak. Sekarang saya akan menanggapi sesuai dengan yang Anda ceritakan kepada saya tadi, Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Ayat ketiganya berbunyi begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini bukan jadi Yesus Pak, ini firmannya malah jadi terang Pak. Jadi firman yang beneran itu firman yang jadi Yesus atau firman yang jadi terang Pak? Silakan. Lalu ini pemahaman yang tidak sama. Loh, itu tulisannya Pak, teksnya berbunyi, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Betul ya? Saya jawab. Nah, tadi sebentar John, jangan dipotong dulu John, sabar ya. Sabar dulu John, bernafas dulu lah kamu. Ya. Oke? Saya lanjut ya. Oke. Bapak pendeta tadi bilang kepada saya bahwasanya firman itu adalah Yesus. Jadinya Yesus ya Pak? Iya betul, itu jadinya Yesus. Oke. Sekarang saya tanya, kenapa di sini firman Allah itu bukan jadi Yesus tapi malah jadi terang? Silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan. Saya belum ya? Saya jawab aja Bang Ardian. Saya jawab, boleh?
Oh ya Bang Robert, silakan Bang Robert. Kan saya lagi disuruh menjawab. Oke. Berfirmanlah Allah. Si Yesus ini sang firman, bukan kata-kata yang a i w o. Sang firman berfirman bisa menjadi apa saja. Menjadi bumi, langit, menjadi terang. Yang Yesus itu sang firman, dia bisa berfirman menjadi firmannya itu bisa dia mau apa, mau apa. Yesus itu sang firman. Kalau di Jangan kemana-mana, Pak. Holocaust, ya. Jangan kemana-mana. Nanti kalau saya tanya di mana Yesus berfirman nanti bingung loh, Pak. Di situ yang dibawa Biar Ardiansa, saya yang firman tambah- itu Elohim, bukan sang firman. Lanjut. Iya. Saya tambahkan Bang Robert. Halo. Coba diulangi dulu Pak pertanyaan saya Pak. Pak Robert coba Bapak ulangi dulu pertanyaan saya lalu dijawab Pak. Silakan Pak, diulangi dulu Pak pertanyaan saya. Dan Pak Diansa bilang berfirmanlah Allah. Ya, Allah itu sang firman, ya, atau dibilang anak, ya, Ribet kan di sini. Perjanjian baru dibilang anak, ya. Saya jelaskan Bang Robert. Bang Robert gak apa-apa, saya jelaskan. Sabar dulu, John, gantian John. Dihargai temennya John. Ya, kita santai aja, santai. Saya jauh, Santai. jelaskan dulu ya. Santai aja. Ya. Santai, oke. Santai Pak, santai. Di dalam diri ya ada sang firman yang bisa berfirman. Sebab itu kekuatan Allah ya. Salah satu kekuatan Allah ya. Karena di Mazmur 33 ayat 6 dan 9 semua dijadikan melalui firman ya. Itu Mazmur. Jadi Allah kalau dia mau menjadikan apa-apa dengan firman-Nya, dengan sang firman-Nya. Ya, bukan firman kata-kata yang keluar sudah jadi tulisan atau jadi bukan itu. Suara, sang suara, itu pikiran. Jadi ini mungkin yang belum ini sudah saya sering bahas. Fungsinya Yesus di situ apa, Pak? Fungsi Yesus. Fungsinya Yesus. Ingat tadi dari awal kan Yesus ikut tuh. Ya, fungsinya Yesus apa tuh? Yesus itu sang firman, yaitu yang di dalam diri Allah. Terusin Pak. Bukan kalau yang tadi dijelaskan ruah bahasa Ibrani ruah. Itu saya mau tanya, ruah yang dimaksud ada di dalam diri Pak. Allah atau di luar diri Allah? Nah itu kan. Pak, kejauhan nanti kalau ruah itu jangan yang ke ada situ di dalam diri Allah. Bapak. Kalau kritik teks nanti kejauhan nanti jangan, saya sarankan jangan. Kita yang santai-santai aja lah gitu loh. Kalau ke situ nanti kritik teks jadinya kejauhan nanti. Ya, nggak masalah nggak. Oke. Tadi saya sudah bertanya ke Bapak, apakah ketika Allah berfirman itu jadinya adalah Yesus, Pak? Oh iya, jadinya adalah Yesus. Betul, Pak? Bapak bilang gitu tadi? Saya menyangkal itu. Anda Loh, berubah lagi. Aduh. Direkam bakal Direkam lah, itu ada direkam. Ini live juga di YouTube, live juga di YouTube, Di YouTube ini, di Pak. Celebes official sama Muhammad Debat. Saudaraku Ardiansa, pertanyaan Iya, sebelum saya bertanya, saya memastikan dulu. Saya membuat statement yang saya dasarkan pada pemahaman Anda. Saya tadi kan bilang gini sebelum saya bertanya, Pak. Jadi ketika Allah berfirman itu jadinya Yesus ya, gitu kan? Saya tadi terus Bapak bilang iya, firman itu Yesus itu, ya kan gitu. Oke. Terus kemudian sekarang saya sebutkan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah ini kenapa ada terang, Pak? Firman kok jadi terang, kok bukan jadi Yesus, Pak? Berarti ada berapa firman ini, Pak? Saya jelaskan dulu ya. Pemahaman yang kami pahami orang Kristen harus dibedakan. Sang firman dengan sang firman berfirman. Sang firman berfirman. Suara ya. Berfirman. Nah, maaf. Dengar. Terusin Pak. Jangan ketawa dulu dong. Setiap yang mau jelaskan diketawain gitu. Enggak. Bukan Pak Rob yang ketawain saya, yang diketawain saya. Santai. Ya. Saya santai, nggak ketawa, nggak mengejek. Saya orang Enggak. Terusin Ya Pak lanjut Robert. Robert sama Pak John, lanjut.
Jadi jangan diketawakan, itu kan kalau kita ada indikasi kayak menghina, mengejek. Enggak. Sorry, terusin. Sorry, terusin. Enggak ada Pak, enggak ada. Tanyanya sama Bung Andi, siapa saya kira-kira gitu. Nah, saya paling anti debat, paling anti Baik. jadi gini, Baik, saya mau jelaskan. siap. Lanjut Pak. Pemahaman yang kami orang Kristen punya pahami tentang Bible, tentang Sang Firman, beda. Sang Firman itu bisa menghasilkan firman-firman. Jangan dianggap Yesus itu adalah firman yang kata-kata itu. Yesus itu adalah Sang Firman yang ada di dalam diri Allah, atau pikiran Allah, atau kehendak Allah. Itu yang kami pahami, bukan firman yang sudah jadi kata-kata atau jadi suara. Itu bukan Yesus, bukan itu. Oke, Yesus boleh yang saya luruskan penghasil. dikit, Pak Robert izin. Jadi Pak Robert ini guru saya kalau di dunia bela diri, tapi kalau di sini ya dia murid saya, gitu aja sih. Jadi gini Pak Robert, Saya kalau begini, Yesus Bung Andi, itu- Bung Andi, saya itu murid dari semua yang ada di sini. Saya kan ngomong. kalau Yesus itu adalah firman, berarti begini bunyinya mungkin ya Pak Ardia. Boleh nggak dikatakan Allah ber-Yesus, jadilah terang? Boleh nggak tuh? Bagaimana? Allah ber-Yesus, kan Yesus ini firman. Jadi Allah ber-Yesus, jadilah terang. Bisa nggak tuh? Ya dia Sang Firman. Ya. Iya, berarti Allah ber-Yesus. Ya nanti banyak yang kalau bisa juga dibikin itu bagi orang yang ngerti, tapi bagi Oh, boleh, tapi harus ngerti Pak Ardi, lanjut. jadi kita Ya. harus hati-hati juga di situ bicara. Gini aja, kalau kita begitu nanti ada orang yang menganalogikan apakah ada Gantian orang- lagi, kami bertanya tentang Islam, biar fair gitu. Belum selesai John. John kalau mau nambahi izin sama Pak Robert dulu. Belum jelas. Belum selesai ini, John. Belum Nanti jelas, kau tanya John. balik, Belum selesai gampang. John. Nanti kau tanya balik. Selesainya gampang kok. kapan? Ya, Jangan setelah stop sengaja. ini, nanti saya stop kalau udah selesai, tenang aja. Silakan Pak Ardi. Oke. Kata Pak Robert, Pak Ardi, boleh tapi harus ngerti kalau Allah ber-Yesus. Itu juga harus orang yang paling ngerti gitu Pak Ardi. Silakan. Ini bahasanya ini susah ini. Oke, jadi Pak Robert monitor ya. Jadi tadi Bang Handi sudah bilang, apakah boleh dijadikan Allah ber-Yesus karena firman itu sendiri adalah Yesus, kan gitu kan Pak ya? Betul ya? Konfirmasi dulu nih, bener ya? Jangan luruskan bisa. Jadi bisa Salah lagi kan? Salah lagi kan? selama ini saya lihat belum. Oke, gini aja Pak, dibuat mudah aja Pak. Oke, dibuat mudah aja. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Itu firman di situ adalah Sang Firman, betul ya? Betul. Hologos kan di Oke. situ. Jadi bahasa aslinya hologos. Oke. Sang Firman, sabar Pak, sabar. Sang Firman itu adalah Allah. Berarti firman sama dengan Allah, Allah sama dengan firman, betul ya Pak ya? Ya. Yohanes 1 kan kita baca ya. Iya, dengerin pertanyaan saya. Berarti Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus. Menurut Bapak begitu, betul ya? Gini jangan ini. Salah. Kalau bagi orang Salah yang lagi. bukan. Gini aja. Aduh Pak, jangan, saya malah yang pusing Pak. Pak, sebentar, sabar. Dengerin pertanyaan saya baik-baik, didengarkan. Setelah pertanyaan saya selesai, baru Bapak tanggapi sesuai dengan apa yang Bapak dengar, gitu ya. Jangan ditambahi lagi pertanyaan saya, oke? Oke. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Betul ya Pak? Clear? Firman adalah Allah. Clear? Ya, sekarang saya mau tanya, apakah Allah adalah firman? Halo. Iya. Kalau firman adalah Allah, sekarang tanya kepada Bapak, apakah Allah adalah firman? Allah itu Sang Firman, bukan firman kata-kata. Jadi gini tuh, saya jelaskan masalah pemahaman firman Iya. yang dipahami oleh orang. Ya udah, lahir sang firman. Iya. Kan yang tertulis di situ kan firman, Pak, nggak ada sangnya, gitu loh, Pak. Pak dengerin. Tunggu tuh, Dengerin, Pak. halo. Saya bisa jelaskan. Dengerin ya. Pada mulanya adalah firman. Halo, Aduh. saya jelaskan supaya nanti nggak jelas. Saya dulu, tadi Anda bertanya
sebenarnya yang menjawab tuh lebih banyak dari yang pada bertanya. Ini yang bertanya lebih banyak, belum sempat dijawab sudah saya jelaskan dulu, bisa? Iya, silakan. Oke. Saya belum Iya. bertanya padahal Pak, udah dijelasin. Tadi dia tanya, firman Saya itu belum adalah bicara Allah. juga nih. Halo. Ya coba gini dulu Pak, didengarkan dulu pertanyaan saya. Setelah saya selesai bertanya, Bapak jelaskan. Setuju ya? Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Betul ya? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Nah, pertanyaan saya. Nah, ini dengerin Pak. Pertanyaan saya. Kan gampang tadi kan, firman itu adalah Allah, betul ya? Ya, Bapak selesai jawab. Sekarang saya tanya, apakah Allah adalah firman? A, ya, B, tidak. A atau B, Pak? Saya dulu jelaskan ya. Boleh nggak? Jangan langsung menjawab begitu nanti. Nah, kan? Hal lain. Kenapa yang ini susah? Gitu loh. Tadi saya tanya, firman adalah Allah. Ya, betul? Ya. Bapak gampang jawabnya, firman adalah Allah. Kenapa pada saat saya tanya, sebentar gini, masalahnya Bapak saya tanya, apakah firman sama dengan Allah? Ya, Bapak langsung jawab. Ketika saya tanya apakah Allah adalah firman, kenapa? Aduh. Ya Mbak, Pak Ardiansyah merah. Coba ganti provider dulu. Pertanyaannya begini Pak Robert, apakah Allah itu adalah firman? Aman, sekarang aman. Oke, terus lanjut. Halo, ya udah. Tadi saya mau jelaskan Bu Andi, tapi beliau potong terus. Oke. Di LAI menulis di Yohanes 1, dia itu pakai kalau LAI menulis pakai firmannya itu F besar ya. Nah, itu berarti Iya. sang firman. Nah, dia pakai huruf Situ besar. dia. Kalau di ini di teks aslinya adalah Hologos ya, bukan Hologos saja, Hologos. Tapi LAI menulis F besar, berarti itu sang firman. Tapi dia tulis kalau di LAI artinya itu kalau dia pakai F besar itu sang ya. Ya udah terserah. Ya terserah. Jadi jawabannya apa, Pak? Jadi jawabannya apa? Ya, jadi firman itu adalah Allah. Allah adalah firman. Sang. Oke, stop. Sudah terjawab. Sudah terjawab. Bapak nggak usah ditambahi lagi. Kan sudah terjawab, ya kan? Nah, Bapak berhasil menjawab nih. Bapak berhasil menjawab. Udah jangan panjang-panjang. Kasihan teman-teman yang lain. Nanti kasihan Bang John ntar marah ntar. Ya oke. Berarti ketika firman adalah Allah dan Allah adalah firman, berarti Yohanes 1 ayat 1 boleh diganti gini Pak. Pada mulanya adalah Allah. Allah itu sama-sama dengan firman. Allah itu adalah firman. Boleh ya? Ya, Yohanes 1 mengatakan itu kan. Pada mulanya adalah firman. Enggak, pada mulanya adalah Allah. Allah itu bersama-sama dengan firman. Allah itu adalah firman. Boleh ya berarti ya? Ya, coba lihat di ayat 2-nya kan. Dengerin pertanyaan saya. Pertanyaan saya dengerin. Ayat aslinya berbunyi pada mulanya adalah firman. Firman dulu nih. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, tadi Bapak bilang bahwasanya firman adalah Allah. Allah adalah firman. Sekarang saya balik, Pak. Pada mulanya adalah Allah. Allah itu adalah Allah itu bersama-sama dengan firman. Allah itu adalah firman. Boleh ya berarti ya? Saya bisa jawab Mbak. Saya dari tadi nggak bisa jawab. Belum jawab sudah dipotong. Bisa nggak saya jawab sedikit aja deh? Itu kan lama kan. Tinggal bilang boleh apa enggak gitu aja. Aduh, ya udah silakan lah. Ya ini ya kalau dialog Saya nanti ya tambahkan. Pak John tunggu dulu. Saya dulu ya Pak John, maaf. Ya. Jadi yang dimaksud adalah firman, itu sang firman ya. Itu adalah Allah itu sendiri ya. Allah itu adalah sang firman. Bedakan sang firman sama firman yang sudah menjadi sang firman berkata-kata menjadi kata-kata. Sang firman bisa menghasilkan firman-firman. Itu bedakan. Nah, yang di sini saya lihat, yang saya tahu saya bisa simpulkan Pak Ardiansyah ini
menyimpulkan bahwa firman dengan firman-firman itu sama aja, bukan beda. Sang firman bisa menghasilkan firman-firman yang bisa ditulis, didengar, gitu. Itu bedakan yang dipahami oleh orang Kristen, beda. Bukan firman itu yang kata-kata itu, bukan. Sang firman, maka LAI tulisnya F besar, itu sang firman bisa menghasilkan firman-firman yang bisa didengar, bisa ditulis, atau A-I-U-E-O. Bukan si Yesus itu adalah si A-I-U-E-O atau kata-kata yang kata-kata. Kalau Yesus itu adalah sang firman, yaitu Kali sih jawabannya. Aduh. Stop. Saya izin beli kalpanak dulu Bang Handi ya. Yang lain mungkin bisa dilanjutkan Ya, dulu ya. saya tahu tentang Islam ya, jangan goncangnya. Jadi gini. itu Pak John. Jadi gini. Menurut Pak Robert, dengarkan dulu. Menurut Pak Robert, bedakan antara sang firman dengan firman. Jadi Yesus itu sang firman, bukan firman. Jadi di sini Bukan firman-firman, beda. Bukan iya, firman atau kata jadi Yesus itu firman atau sang firman? sang firman. Sang firman. Bos. Oke. Atau ditulis sama LAI. Oke, stop dulu Bang. Iya Pak Robert. Apa bedanya sang firman dengan Bapak? Bapak itu adalah gelar ya, eksistensi daripada Allah, itu si Bapak. Iya. Oke, Bapak itu sang firman nggak Bapak itu? Ya. Bapak itu adalah eksistensi daripada Allah, ya. Oke, apakah Allah itu sang firman? Bapak itu Allah. Ya, Allah. Apakah Allah sang firman? Ya, Allah itu sang firman. Oke, jadi ada dua sang firman. Jadi ada dua sumber firman ya, dari Yesus dan dari Bapak, betul? Tidak begitu. Nah, bagaimana dong? Coba diulang lagi deh. Coba diulang. Dia itu adalah satu kan sudah dirumuskan oleh ya. Tirtalunus seperti tertulis. Dia merumuskan ya. Tertilanus ya. Dia merumuskan ya. Lihat ya, yang dia rumuskan ya. Res persona, ada tiga pribadi. Upna substantia, satu hakikat. Diskresi non Ini masuk penjelasan Trinitas ini kalau gini nih. Ya iya itu tidak bisa dipisahkan. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu rumusan yang ditulis oleh Tertullus. Tapi sebelum Tertullus kan Clement sudah menyatakan itu. Apa juga siapa Polikarpus. Begini aja Pak Robert, dipersingkat Pak. Yesus itu berfirman atau dia firman? Yesus itu sang firman yang bisa berfirman. Oke, berarti Yesus berfirman. Yesus bukan firman ya. Oke. Makanya coba lihat di Wahyu. Ya udah. Firman Yesus. Oke. Firman Yesus. Udah. Artinya Yesus yang berfirman jadilah manusia, betul? Betul sekali. Oke. Jadi Yesus yang berfirman jadilah Bunda Maria, betul? Ya betul. Semua. Betul. Yesuslah yang berfirman. Yesuslah yang berfirman. Bertanya lagi. Benar. Yesuslah yang berfirman, hamillah Bunda Maria, betul? Iya. Oke, begitu teman-teman. Jangan ditanya terus kita nih. Ya udah diam dulu John, lu jangan ini dulu belum kelar. Jadi jelasin teman-teman. Jadi menurut Pak Robert, Yesus yang berfirman jadilah alam semesta. Yesus yang berfirman jadilah Nabi Adam. Yesus yang berfirman jadilah manusia. Yesus yang berfirman jadilah Bunda Maria. Yesus yang berfirman hamillah Bunda Maria. Yesuslah yang berfirman dikambillah yang berfirman. Begitu ya Pak Robert ya. Jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 3. Iya udah benar. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Jadi Yesus menjadikan manusia. Yesus yang menciptakan ibunya kan gitu. Semua kok Semua. Deal. Udah deal di sini. Udah deal Pak Ardiansyah apalagi udah mengakui bahwa Yesus yang menciptakan semuanya. Mari kita telusuri benar apa enggak tuh. Kalau firman yang menjadi manusia itu firmannya separuh firman atau keseluruhan firman, Pak? Saya mau tanya dulu, Pak. Yang firman yang menjadi manusia itu separuh firman atau keseluruhan firman, Pak? Ya oke deh, itu saya agak panjang dikit jelasan ya.
Firman Iya. menjadi manusia itu maksudnya kan sudah dijelaskan di Filipi 1 ayat 8 itu ya. Filipi 2 ayat 8 ya. Itu sudah dijelaskan bahwa firman yang menjadi manusia itu dia memakai rupa atau inkarnasi ya. Inkarnasi dia memakai Saya nggak rupa. tanya itu, Pak. Pak, saya nggak tanya itu. Saya tanya, firman yang menjadi manusia itu apakah sang firman? Sang firman menjadi manusia. Oke, sang firman. Pertanyaan saya, yang menjadi manusia itu apakah sang firman secara keseluruhan atau sang firman separuh saja? Yang mana, Pak? Keseluruhan sang firman menjadi Keseluruhan berarti memakai oke. rupa. Oke, Tapi stop dulu, firmannya Pak. itu Sabar dulu, sabar. seutuhnya. Berarti sabar dulu, Pak. Berarti Oke, berarti keseluruhan sang firman itu telah menjadi manusia, betul ya, Pak? Betul. Nggak ada separuh. Saya lanjutkan ya, Pak. Boleh ya, Pak ya? Saya Sudahlah, lanjutkan ya. Bang Ardian. dari Oke, tadi sebentar. ulang-ulang aja. Berarti Allah itu sendiri yang merupakan sang firman, Yesus itu sendiri yang merupakan sang firman, itu semuanya telah menjadi manusia seutuhnya, betul ya, Pak ya? Betul. Oke, berarti ketika sang firman sudah berubah menjadi manusia, mengubah rupa menjadi manusia, apakah masih ada sang firman yang lain, Pak, selain itu? Pak, sang firman itu kan irasional atau Nah, kan mulai kan di sini kena, di sini mulai. Jangan dulu, jangan langsung memastikan ya. Dia itu apa namanya itu? Saya bertanya, Pak. Saya bertanya Bapak, kepada Bapak. Apakah masih ada sang firman yang lain ketika sang firman tersebut sudah menjadi manusia? A, masih ada. B, tidak ada. Sang firman itu cuma satu. Oke, berarti kesimpulannya adalah tidak ada sang firman lagi setelah menjadi manusia. Betul ya, Pak ya? Nah, bisakah saya jelaskan? Jangan langsung dipotong ya. Betul nggak? Tadi katanya sang firman cuma satu. Kalau cuma satu berarti dia sudah berubah menjadi manusia, betul ya? Betul atau enggak, Pak? Kenapa sih? Pertanyaan saya betul atau enggak? Kenapa sih nggak dijawab? Iya betul. Oh enggak. Oh iya betul. Kenapa sih nggak gitu jawabannya? Anda selalu minta betul, tidak betul. Oke, saya jawab betul dan ada penjelasan ya. Betul dengan penjelasan. Boleh? Ya, oke, betul. Silakan dijelaskan. Silakan. Betul Silakan. dengan penjelasan. Oke. Silakan. Minta betul, salah, betul, tidak. Saya jawab. Ya, ya udah. Oke, Dengan betul. penjelasan. Betul ya intinya ya. Ya, dengan penjelasan. Itu jawab saya. Ya, Saya jelaskan. Oke. Baik. Saya jelaskan boleh? Ya. Lu silakan. Allah, Anda pasti juga yakin Allah itu transenden, irasional. Allah itu omnipresent. Kita belum ke situ, Pak. Kita belum ke situ, Pak. Nanti kalau kita ke situ, oke lah kita masuk pembahasan itu. Tapi sementara ini kita belum ke situ ya, Pak ya. Oke? Itu kan tadi saya bilang betul dengan penjelasan. Saya mau jelas. Tadi Iya. Sekarang saya mau jelas. Penjelasannya nanti aja. Yang penting saya dapat poinnya dulu. Setelah saya dapat poin, nanti saya enggak. Dapat poin untuk apa? Mau nyerang-nyerang gitu? Nggak, Mas John, di sini nggak ada yang nyerang-nyerang kok. Saya udah Menyimpulkan kok. di roomnya. Iya gantian dong. gitu loh. Bertanya lagi dari tadi nih 2 jam dari tadi ditanya terus. Waduh, waktu saya udah lebih. Belum selesai ini, John. Iya dari Oke. tadi ini dari Belum selesai. Ntar dulu, John. Nanti kau puas kau bertanya. Ini kan baru firman kok belum kelar ini. Udahlah, aku turun aja deh bang. Makasih Ya terserah lah kalau mau turun nggak apa-apa. Enggak. Ini kan saya dapat poin. Dengerin. Nggak ada nyerang-nyerang. Nggak ada. Ya nggak ada. Oke. Jadi sang firman. Sabar John. Jadi sang firman keseluruhan. Pak Ardi ini sinyalnya Pak Ardi ini. Tuh. Signalnya itu.
Bang Cek, cek, cek. Ardiansyah, signalnya itu putus-putus. Cek. Oke, sudah sekarang Bang Andi. Iya. Bang Andi, 10 menit lagi ke depan ya, soalnya jam 12 terbang nih. Saya baru pak ya. Iya Pak Robert, iya. Saya dari Pasar Minggu ke bandara kalau sudah 3 jam harus saya siapkan. Iya. Assalamualaikum Ya, oke. warahmatullahi Pak, ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ketika sang Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa. Mungkin kita nanti lanjutkan ya. Sebab saya udah harus siap-siap ke bandara ya. Pak Wender mau kemana? Aduh, masa? Aduh, gimana? Ya udah. Lanjut, silakan. Saya takut. Saya belum dapat. Ya lanjut. Saya paling takut terlambat. Gimana kabarnya? Dilanjut dulu aja. Saya baik-baik. Bentar, Semuanya bentar. kemudian saya mau salam kenal Dilanjut sama diskusinya dulu aja. Ardiansyah ya. Salam kenal dan yang lainnya. Opa sehat selalu, Opa. Sehat selalu. Yang bodoh, aduh semuanya. Ya. Ada stop juga itu, aduh. Itu saudara saya juga. Saudara saya. Salam kenal Bung Ardiansyah ya, nanti kita sambung ya. Tadi kan saya bilang Ya, lanjut ke diskusi aja dulu, lanjut ke diskusi. Oke ya, terima kasih. Saya balik kanan, mohon pamit. Mohon maaf apabila ada hal-hal. Hati-hati di jalan, apa? Ya, terima kasih. Tetap semangat, tetap semangat. Siap, Opa. Saya belum selesai poinnya. Sang Firman kalau udah jadi manusia, apakah masih ada Sang Firman yang lain? Oh enggak. Berarti nggak ada Allah Bapa di surga, kan udah jadi manusia. Terlalu keras, Bang. Dia kan udah orang tua, kasihan. Siap. Dia Kristen santun. Dia Kristen santun ya. Nyantai saja. Dengan Opa Baik, ini ada Bang Odi. Bang Odi, assalamualaikum Bang Odi. Waalaikumsalam Pak. Ada suara. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Ya sebentar aja Pak, saya Islam sebenarnya. Cuma mau sampaikan kepada Pak Hardi, profesor ini. Cuma terima kasih banyak lah, apologet di sini bagus sekali. Saya dari Balikpapan Pak, dekat IKN. Oke. Cuma itu aja Pak. Saya turun dulu Pak ya. Terima kasih banyak. Saya akan mengikuti terus. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh. Ya, Pak Hadi. buat yang Kristen silakan naik. Waalaikumsalam. Yang dari kekristenan silakan naik ya. Aku reset HP dulu, host. Aduh, sinyalku parah ini. Oke. Iya, biar enak kedengarannya. Bang Handi lanjut dulu Bang Handi, ini masih pada live di YouTube. Ya, teman-teman jangan lupa mampir ke channel Pengamat Debat sama Handi Celebes Official ya. Di situ lagi live yang di sini. Silakan Bang Handi. Ya soalnya ini agak topik sederhana loh tadi. Kalau kita ditanya seperti pertanyaan yang tadi, saya rasa nggak membutuhkan waktu 10 menit, cukup paling lama 5 menit begitu. Siapa yang menciptakan alam semesta? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya dengan berfirman. Data udah banyak di Al-Quran. Kan begitu. Nah, yang bikin ribet teman di sini tadi adalah waktu dia menjawab pertama, siapa yang menciptakan alam semesta dan manusia? Dia sebut 3 oknum, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di giliran untuk dibuktikan ribet jadinya, muter-muter sampai 16 tahun itu pun nggak kelar gitu. Nah, ini resikonya kalau konsep Trinitas dimasukkan ke dalam ajaran monoteisme atau tauhid, apalagi memakai kitab orang lain gitu ya. Hukum Musa atau Nabi Musa kan untuk Bani Israel saja. Nah, dimasukkan Trinitas ke dalam Kejadian 1, ya jadinya blunder, nggak entah kemana-mana. Ya, teman Mas Ben tadi menghajar dia dengan ketinggian ilmunya yang nggak nyampe juga. Diambil secara rendah nggak nyampe juga. Diambil tengah-tengahnya yang nggak nyampe juga. Ya karena memang dipaksakan Yesus itu ada andil dalam menciptakan alam semesta. Padahal Yesus ini jelas dari awal dia itu adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana proses Bunda Maria mengandung kan jelas di sana. Bapak di surga berfirman, kemudian Gabriel membawa firman, menemui Bunda Maria, bersoal jawab. Bunda Maria kaget, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku ini wanita suci, tapi endingnya adalah dia hamil.
Karena Bapak itu tidak langsung bicara sama Bunda Maria, melalui utusannya namanya Gabriel. Nah, yang dikandung Bunda Maria apa? Hasil daripada Bapak berfirman itulah mengandung Bunda Maria. Nah, Pak Robert tadi agak sedikit blunder. Yang berfirman adalah Yesus. Kemudian oleh Allah, tidak bisa dipisahkan oleh manusia, dalam arti makanya itulah beratnya jadi orang Katolik, Bang Palopo ya. Itu. Jadi kalau kita sudah hijab